menurut pandangan Ki Seno, mungkin ada motif-motif lain nih Ki dari bentuk pengkhianatan ini, atau ada hal-hal lain atau pembelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian kasusnya Fatchat ini Ki? Boleh Ki, silakan Ki. Beberapa kali dia ngelihat, sekitar 2 kalian si Fatchat ini ngeliat si cewek ini jalan sama cowok. Itu bikin dia fatal frustasinya. Dibilang orang nggak punya banget gitu. Orang nggak punya yang memang dia tuh berusaha untuk bangkit gitu, karena ingin tercukupi semuanya. Dan di saat dia itu ada bisikan dia tidak memiliki keimanan yang kuat, udah pasti dia akan mengikuti bisikan itu atau sugesti dari diri dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rahayu buat teman-teman Jejak Kentala. Jadi kita masih sama Bang Coki nih, mau membahas tentang perjalanan seseorang gamers ya di luar negeri. Saya coba bakal kuak dan saya coba bakal baca prediksi secara supranatural menurut pemahaman yang saya pahami. Jadi kita langsung tanya Bang Ucok nih, karena pertanyaan ini yang Bang Coki tanya ini saya nggak terlalu paham gitu. Tapi saya insya Allah kalau misalkan masih ada nama lengkap dan ataupun nama pasangannya, bisa nggak kita kupas semuanya. Jadi gimana Cok? Oke Ki, terima kasih Ki untuk waktunya. Ini Ki ada salah satu kasus lagi di negara Cina nih Ki. Ini Ki, ini ada salah satu gamer yang sering dikenal dengan Fatchat nih Ki. Fatchat dengan nama asli Pang Mao. Dia ini salah satu gamer di Cina yang lumayan terkenal lah namanya, menghasilkan banyak uang dari gamer streaming ini Ki. Nah dia ini punya pasangan di lain kota ya, iya Bang ya, di beda kota. Cuma menurut cerita yang beredar, si perempuan ini berkhianat nih Ki, berpacar. Saking nggak tahannya dengan keadaan pengkhianatan ini, Fatchat ini untuk memutuskan untuk bunuh diri, lompat dari jembatan. Nah, menurut pandangan Ki Seno, mungkin ada motif-motif lain nih Ki dari bentuk pengkhianatan ini, atau ada hal-hal lain atau pembelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian kasusnya Fatchat ini Ki. Boleh Ki, silakan Ki. Oke, nama asli siapa tadi? Nama aslinya tuh Pang Mao. Nama ceweknya? Nama ceweknya kalau nggak salah Tanju Ki. Tanju. Jadi gue coba lihat dulu ya. Oke Ki, silakan Ki. Oke, tadi Fatchat siapa namanya tadi? Pang Mao. Pang Mao ini jadi kalau menurut secara flashback gue coba lihat secara spiritual yang memang gue pahami, dia sebenarnya udah banyak depresi Cok. Udah banyak depresi dari keluarga. Oh sebelum dengan perempuan ini? Iya, udah banyak perjalanan dia. Di situ mungkin dibilang orang nggak punya banget gitu. Orang nggak punya yang memang dia tuh berusaha untuk bangkit gitu, karena ingin tercukupi semuanya gitu. Jadi kalau seandainya depresi itu mental dia udah kena dari pas dia itu waktu di keluarganya sendiri gitu. Terus tadi Pang Mao ini atau Fatchat ini yang gue lihat di sini, dia mentalnya benar-benar kena dengan pasangannya. Karena pasangannya ini sebenarnya udah memiliki pasangan ya. Kalau yang gue lihat ini udah memiliki pasangan ataupun udah memiliki, dia tuh bucin dengan seseorang yang memang dia mempunyai tampang lebih ganteng dari Pang Mao ini atau Fatchat ini, tapi orangnya sederhana atau biasa aja. Makanya dia di sini memanfaatkan dari si Fatchat ini, untuk keuangannya aja Cok. Kalau cinta dia nggak ada Cok. Oh berarti sebelum dengan Fatchat ini, perempuan ini udah ada hubungan lain? Udah ada hubungan. Dia udah ada hubungan dengan seseorang yang memang dalam banget. Dan dia tuh cinta banget sama orang itu gitu. Jadi artinya gini, dia menuntut dari Fatchat ini
sesuatu hal kebutuhan buat si perempuan. Tapi si cowok yang sebelum si cowok selain fat chat ini, dia pun menuntut dengan si perempuan ini. Oh. Gitu. Jadi saling tarik gitu. Saling menggantungkan. Ini menurut cerita yang beredar nih Ki, kabarnya kan perempuan ini minta 1M nih Ki. Sebenarnya itu bentuk syarat kebutuhan dia untuk melamar atau emang untuk foya-foya aja Ki, untuk kesenangan dia pribadi? Kalau yang gue lihat sih lebih dari 1M, bahkan 2M lebih ada. Karena setiap penghasilan dari si fat chat ini itu selalu dikasih ke si perempuan ini. Gitu. Selalu dikasih ke perempuan sampai si fat chat ini sendiri pun dia nggak memegang uang. Dia ada memegang uang tapi untuk besar nggak ada. Semua itu rekening atau segala macam itu langsung ditransfernya ke si perempuan ini, Cok. Ya untuk foya-foya lah. Tadi yang gue bilang tadi untuk mencukupi si cowok aslinya dari cewek ini. Oh, sebenarnya si cewek ini juga diporotin sama cowok yang dia bucin ini gitu. Itu jadi si fat chat ini benar-benar korban. Iya, benar-benar korban. Jadi kayak kesannya itu membutuhkan tapi nggak membutuhkan gitu ya. Dia membutuhkan secara finansial aja, secara keuangan. Tapi kalau untuk cinta dia dingin, Cok. Cewek ini dingin. Cewek ini dingin ya. Itu yang bikin dia frustasi. Artinya pengorbanan dia, artinya dia itu udah mentalnya dia kena, di keluarga pun dia memang orang yang memang orang nggak ada, orang nggak terlalu, ya orang biasa aja gitu. Dia coba berjuang buat perempuan itu, artinya dia sampai nggak tidur, dia main gamers segala macem, dia taruhkan semuanya buat perempuan ini, tapi perempuan ini dingin banget gitu, dingin banget. Bahkan ada beberapa kali sih yang gue tangkap ya, beberapa kali dia ngelihat sekitar 2 kalian si fat chat ini ngeliat si cewek ini jalan sama cowok. Itu bikin dia fatal frustasinya. Sempat ini ketangkep basah tuh Ki? Sempat ketangkep basah. Gitu. Makanya dia sampai frustasi begitu ya? Iya. Karena memang si fat chat ini memang tipikal orang yang memang nggak gampang untuk mencintai seseorang. Karena dari pihak dia sendiri pun ada pengkhianatan dari orang tuanya. Sebelumnya? Iya, dari pengkhianatan dari orang tuanya, dan itu bikin dia trauma. Makanya dia berjanji bahwa dia itu nggak akan gampang suka dengan seseorang. Kalau udah satu ya satu. Makanya itu yang bikin dia mental dia tuh goyang, udah kehilangan akal, udah dia tuh ngerasa capek. Apapun yang dia perjuangin ini ternyata sia-sia. Ya udah akhirnya dia ngakhirin dengan hidupnya itu. Tapi menurut Kiseno ya, sekarang nih Ki, si perempuannya nih Ki, menurut Kiseno apa sih, dia masih normal atau merasa bersalah, atau emang benar-benar nggak merasa bersalah sama sekali, nggak ada penyesalan? Menurut Kiseno ada penyesalan, tapi sesaat, Cok. Sesaat ya? Ya, karena itu bukan tujuan dari dianya, dari perempuan itu. Cowok itu bukan tujuannya si fat chat ini. Makanya nggak ada rasa bersalah. Ya. Kalau untuk rasa malu ya malu banget lah mungkin. Malu banget, dijatuhkan segala macam, tapi dia cuma 2, Cok. Apa tuh? Orang susah dinasihatin. Orang gila sama orang jatuh cinta. 2 karakter itu. 2 jenis orang itu ya Ki. Iya, orang udah jatuh cinta dia bilang dia begini nggak bakal ngedenger. Nah itu fat chat, dia udah banyak dari teman-temannya itu nasihatin, lu dia tuh nggak begini, dia tuh nggak ada rasa cinta sama lu kayak gini, ngapain ngorbanin diri lu kayak gini. Tapi namanya orang jatuh cinta itu paling susah. Jadi buat teman-teman harus paham. Jadi kalau misalkan lo bucin atau lo jatuh cinta, dinasihatin, dengerin gitu. Kalau nggak mau berujung, ya stres lah. Soalnya banyak kejadian, banyak stres, dia nangis gitu, banyak banget. Iya. Tapi curhat nih. Tapi Ki, ini mungkin agak sensitif ya Ki. Ini kan fat chat ini udah almarhum nih, udah meninggal. Kalau menurut pandangan supranatural nih Ki, si fat chat ini pernah gak sih menampakkan diri mengunjungi si mantan perempuannya dia ini untuk sekedar melihat atau membalas atau gimana Ki? Menurut Kisena gimana sih? Enggak. Maksudnya pernah dia itu menemui tapi enggak untuk membalas ya, karena dia cintanya tulus banget, Cok. Kalau yang gue lihat tadi, kita coba lihat-lihat gitu fotonya gitu, dia orangnya tulus dan dia orangnya nggak macem-macem, Cok. Orangnya nggak macem-macem dan nggak neko-neko, dia lurus gitu.
si Facet ini. Iya, si Facet ini lurus orangnya. Jadi kalau misalkan dia mengunjungi ya karena kerinduan atau segala macam, apapun agamanya, apapun mau kita di negara manapun ya, menurut gue tadi yang gue bahas, kontrak kita dengan Tuhan belum habis kayak gitu. Jadi dia tetap merasa dirinya masih hidup kayak gitu. Cuman hanya lepas antara jasad dan sukmanya aja atau ruhnya itu lepas kayak gitu. Jadi dia nggak pendendam, tapi dia mengikhlaskan ataupun ya udahlah, takdir gue udah kayak gini. Sebenarnya banyak ya Cok ya, kalau misalkan menurut kayak yang tadi lo bilang 1M itu lebih dari 1M Cok, lebih dari 1M. Itu sebenarnya lebih banget. Mungkin yang tercatat atau yang terdetek sama orang-orang ini mungkin cuma 1M ya. Sebenarnya lebih itu ya. Ya, kalau yang gue lihat di sini kayak misalkan dia punya kayak apartemen ya, ataupun rumah apartemen lah kayaknya ini, karena dia bertingkat-tingkat kan. Terus ada satu mobil sedan merah itu dari Facet. Oh, gitu. Mobil sedan ya, cuma warnanya merah gitu, itu dari si Facet. Facet ini dimanfaatkan lagi sama pacarnya si perempuan ini. Iya. Oh, luar biasa, pengkhianatannya kacau balau. Motif lompatnya si Facet ini emang murni depresi atau ada dibunuh bisikan-bisikan dari makhluk-makhluk lain Ki yang mengompori dia, atau ada motif lain Ki selain dari depresi? Oke, gini. Jadi kalau misalkan secara di Indonesia ya, secara Indonesia itu kalau untuk keimanan manusia itu misalkan udah keimanannya udah redup, udah stres berat, itu udah pasti ada bisikan Cok. Oke. Ada bisikan. Mau dimanapun negara pasti ada bisikan. Dan di saat dia itu ada bisikan, dia tidak memiliki keimanan yang kuat, udah pasti dia akan mengikuti bisikan itu atau sugesti dari diri dia sendiri. Kalau dia loncat, misalkan lu udah buat apa, capek-capek lu sampai nggak tidur 3 hari lu buat dapetin duit gini, atau lu main game sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan lu buat ngasilin duit kayak gini, buat apa? Sekarang tau lu nggak menjadi apa-apa kayak gitu, nggak menjadi apa-apa. Terus perempuan yang lo idamin menjadi pengkhianat buat diri lo. Ya udahlah, akhirnya mengakhiri hidup. Ya, jadi kalau misalkan bisikan itu pasti ada. Di saat seseorang itu nggak memiliki keimanan apapun agamanya. Gitu Cok. Jadi yang pertama tadi gue bilang, mental dia di keluarga udah kena, dan dia itu dididik keras dengan keluarga untuk menjadi orang. Di saat dia itu untuk menjadi diri sendiri dan berjuang keras untuk diri sendiri, ternyata orang yang dia sayangi dan orang juga yang mengkhianati. Ini kan hasil dari pengkhianatan Ki, sampai seseorang itu mengakhiri hidup dengan melompat karena pengkhianatan seseorang ini. Menurut pandangan Ki Seno, si perempuan ini nih Ki, dia atau si Facet ini mendapatkan karma yang bagaimana sih? Oh iya. Maksudnya ada beginilah, menurut pandangan Ki Seno gimana? Iya, apalagi dia agamanya kan Buddha Hindu misalkan kan. Mereka mempercaya adanya reinkarnasi. Jadi reinkarnasi, mereka mempercaya adanya reinkarnasi, udah pasti karma itu berlaku Cok. Jadi buat pribadi gue sendiri pun, karma itu ada. Apa yang kita tanam dan itu apa yang kita tuai. Dan suatu saat dia pun akan merasakan apa yang si Facet ini rasakan. Jadi kayak kita membuli pun percuma buat gue. Percuma, jadi percuma, artinya semuanya itu udah perjalanan dari skenario Tuhan. Ya tadi yang bilang, apapun yang kita tanam itu akan kita tuai. Jadi karma itu pasti ada, apapun agamanya dan dia ada di negara manapun itu pasti ada Cok. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Ini kan dia, mohon maaf ya Ki, di luar dari kasusnya si Facet ini dengan perempuannya, yang kejadiannya di tempat umum nih Ki, di jalan raya, jembatan. Mungkin ada efek ya Ki, dari tempat-tempat kejadian orang meninggal itu, di lokasi tempat kejadian itu biasanya akan berdampak negatif apa sih Ki? Pasti ada Cok. Pasti ada ya? Pasti ada. Jadi gue cerita ini bukan gue mengada-ngada, tapi gue alami sendiri. Jadi pernah gue nginep di hotel ya, di hotel di Puncak. Dan tadinya gue nggak tahu kalau di situ ada orang suami istri loncat dari lantai 6. Ya. Nah, di saat gue tuh check in, gue nginep di situ, ini anak gue yang kecil ini nangis terus.
Gue cek, gue lihat secara mata batin nggak ada apa-apa, aman semua. Tapi ini anak kenapa nangis? Kenapa ini anak nangis? Auranya udah nggak bagus, Cok. Ya. Ya, artinya kan dia udah ke alam lain kan. Dia udah ke alam lain, mungkin jasadnya udah dikubur. Tapi efek negatifnya ini kuat banget. Bayangin aja, anak gue nangis dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Ini kenapa nih ada nggak beres? Gue bilang. Gue tanya reception di situ, dia bilang nggak ada masalah apa-apa Pak. Karena gue lihat nih aura negatifnya kuat banget. Ada kejadian apa? Dia nggak ngebuka. Oh, si pihak hotelnya Si pihak hotel resepsionisnya itu nggak ngebuka. Akhirnya gue coba deteksi kayak gitu. Ini ada yang nggak beres. Jam 6 pagi dia udah panas tinggi sampai 40, 39, 40. Gue udah cari obat segala macem. Akhirnya ya udahlah, gue bilang. Mata batin gue cuma bilang, bawa ke bawah, turun ke bawah. Begitu gue bawa ke bawah, turun ke bawah, dia diem. Diem. Karena dari pihak hotel itu nggak ngebuka, mungkin ya karena privasi ya. Nama baik. Nah, gue searching lah di Google. Nah, di situ ada anggota TNI dengan istrinya itu loncat dari lantai 6, meninggalkan 2 anak umur 2 tahun sama umur 5 tahun kalau nggak salah. Wah, pantes kamar yang gue tempatin itu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dimanapun tempat yang tadi gue bilang, kalau dia mati dengan hal Tidak yang wajar, penasaran atau nggak wajar, itu pasti ada aura negatif. yang dimanfaatkan sama mungkin energi negatif kan Iya, ya, Ki? apalagi kita nggak memiliki keimanan, gampang banget masuknya. Jadi kayak misalkan kasus-kasus yang lain itu yang gue bilang, mungkin dalam diri kita ini kan ada beberapa unsur, Cok. Nggak selalu positif diri kita. Iya. Nah, diri kita pun yang kita masih hidup, yang gue rasain ada selalu hal negatif ataupun pemikiran-pemikiran yang negatif ataupun jahat. Nah, itu menurut gue setan. Nah, di saat kita itu meninggal, yang kembali dengan Tuhan itu ruhnya. Nah, korinnya, sukmanya, hodamnya ini kemana? Gitu. Ya kalau dia mati secara wajar bisa keangkat semua. Tapi kalau nggak wajar ini tertinggal. Yang sukmanya, korinnya atau kodamnya. Ini yang ngejerumusin bahayanya. Gitu, Cok. Atau mungkin dari sebelum-sebelumnya tempat itu pernah juga digunakan orang untuk melakukan bundir gitu. Bisa jadi. Bisa jadi karena dia narik gitu. Narik. Jadi kalau misalkan gaib itu menurut diri gue sih ya kayak waktu kita sekarang udah mungkin di zaman tahun 2024. Udah secara teknologinya udah canggih ataupun ya udah teknologi canggih, tapi gaib itu masih ada, Cok, sampai sekarang dan yang gue rasain masih ada kuat. Masih kuat ya, Ki? Masih kuat. Jadi ada beberapa kali gue tuh hampir ya kalau mungkin dibilang percaya nggak percaya ya gue nggak percaya juga sih dengan hal-hal kayak gitu. Tapi faktanya ya gue hampir mati juga dengan hal itu gitu. Jadi kayak misalkan kita lewat Cipularang nih, jadi agak melebar dikit ya nggak apa-apa ya, gue cerita pengalaman aja. Gue lewat di Cipularang, terus di kilometer 96 itu atau 99 berapa ya, itu sebenarnya kalau gue lihat itu ada kerajaan gaib, lintasan gaib, bukan kerajaan gaib tapi lintasan gaib. Jadi lintasan gaib, kenapa bisa gini? Ya itulah, kalau developer ataupun orang yang membangun segala sesuatu hal, dia kan nggak asal sembarangan aja motong gunung. Tapi dia nggak tahu ini tuh bekas tempat apa, sejarahnya apa, petilasan siapa gitu. Nah makanya di kilometer 96 sampai ke 9 berapa gitu, itu sedang terjadi kecelakaan. Itu karena ada penyeberangan spiritual atau penyeberangan hal-hal gaib. Jadi buat teman-teman ya banyak-banyak aja jikir kalau lewat dari daerah Cipularang atau tempat-tempat yang sering terjadi kecelakaan ya. Iya. Karena pasti ya, Cok. Karena gue hampir juga di situ gue nabrak kontainer. Yang gue lihat itu di saat gue tuh udah salip kanan, gue lihat kosong. Tapi jarak 10 meter, atau dia ada kontainer. Dan bagusnya gue sigap gitu, gue bisa ngerem gitu. Itulah. Jadi kalau kita ada di suatu tempat yang memang menurut hati kita ini nggak bagus, mau terowongan, mau jembatan penyeberangan, mau apapun, atau jembatan. Kalau kita feeling udah nggak bagus ya udah ingat dengan Tuhan aja. Banyak berdoa gitu. Iya.
Jadi kalau tadi cerita lo yang tempat dia terjun itu membawa negatif, pasti membawa negatif. Oke. Nanti akan mungkin ya Ki, kita nggak tahu ya, mungkin karena tempat ini jadi viral banget gitu kan, ya mungkin ada energi-energi negatif yang memanfaatkan kejadian ini untuk menarik orang, udah lompat begitu mungkin. Pasti gitu ya, Ki? Banyak kejadian lah Cok yang menurut gue ya, kayak kita di rel kereta. Sering nggak kejadian katanya ada setan budek atau apa segala macam. Di Ya Indonesia memang itu ada. Iya bener ya kan, betul. Pada kereta udah deket tapi dia ngeliat nggak ada kereta atau nggak denger klakson kereta atau kehantem. Itu kakak gue sendiri pun lewat di situ. Gitu. Jadi apa ya, tempat orang yang udah pernah mati yang nggak wajar dimanapun tempat, mau di rel kereta, mau di gedung, mau di apartemen, mau di hotel, mau dimanapun lah, pasti membawa aura negatif. Kalau orang itu nggak memiliki keimanan, udah itu aja. Jadi pasti dia kena. Kalau dia nggak memiliki keimanan ya pasti dia ikut lewat. Gitu Cok. Iya. Jadi mungkin sudah sedikit banyaknya terjawab nih Ki tentang kasusnya Fetcet. Mungkin ada tambahan dari Ki Seno untuk belajar dari kasus ini, apa sih Ki kira-kira yang harus kita tanamkan dalam pelajaran ini Ki, kasus Fetcet ini Ki? Jadi ini menurut gue ya Cok, menurut gue tentang percintaan ya. Kita boleh mencintai, kita boleh menyayangi sesuatu hal pasangan, tapi yang menjadi tanda kutip jangan pernah kita merasa memiliki gitu. Karena Tuhan yang menciptakan kita, ya kan? Tuhan yang menciptakan kita. Tapi siapapun yang kita sembah, Tuhan gak pernah marah. Tuhan gak pernah marah, tapi akan menjadi yang tadi itu karma, hukum sebab akibat. Jadi buat teman-teman yang misalkan dia mencintai pasangan, boleh mencintai, tapi jangan full 100%. Jangan pernah merasa memiliki, karena kalau udah merasa memiliki dia bakal gila Cok. Kalau dia merasa memiliki, dia bakal posesif. Dia bakal merasa gila dan dia bakal terjadinya pengkhianatan, ya itu tadi akan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Contoh kayak bunuh diri, menzolimi diri sendiri, menzolimi atau menyakiti diri sendiri dengan menyayat atau segala macam. Jangan. Jadi kalau menurut gue edukasinya di sini, lo boleh mencintai, lo boleh menyayangi seseorang, tapi jangan pernah merasa memiliki. Kalau dia memang udah nggak benar, artinya kedepannya pun nggak akan benar, buang. Gitu. Jadi gitu aja Cong. Oke, makasih Ki. Iya. Untuk sharing-sharingnya kali ini, semoga ya boleh menghibur atau dapat pelajaran dari tempat ini. Makasih ya Ki. Yaudah guys, cukup sekian mungkin pembahasan konten kali ini, podcast kali ini. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi edukasi ataupun pemahaman buat teman-teman. Ambil yang baik, yang buruk ya buang. Oke, cukup sekian. Jangan lupa tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Waalaikumsalam.